Puji Tuhan, kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa bertemu bersama-sama dalam program Daily Devotion kesayangan kita. Dan hari ini kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 3 ayat saja, ayat 23, ayat 24 dan ayat 25. Ya, dan kita fokus kepada ayat 23 dan 24 saja, dan saya memberikan judul berguna dan membangun. Mari kita baca. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, konteksnya adalah tentang apa? Bahwa kita mengenal, kita tahu kota Korintus adalah kota yang sangat jahat, di mana banyak praktek-praktek kemesuman di situ, banyak dosa kenajisan yang dilakukan. Bahkan mereka mempunyai banyak dewa dan dewi untuk mereka sembah. Sehingga Paulus ketika datang di kota ini, dia perlu menyampaikan sebuah perbedaan yang mencolok, bahwa umat Tuhan harus berbeda dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ayat 23, ayat 24 ini adalah sebuah ayat yang saya nggak bisa katakan bahwa ya ayat ini memberikan kepada kita larangan-larangan. Bukan larangan, karena dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Iya, ya, di dalam perjanjian lama banyak larangan, banyak hukum Taurat. Tapi di perjanjian baru semuanya ada anugerah kasih karunia, sehingga ada praktek-praktek yang tidak boleh dilakukan di perjanjian lama menjadi boleh dilakukan di perjanjian baru. Ya, itu bisa tentang makanan, bisa tentang minuman, bisa tentang bagaimana kita melakukan sesuatu. Namun perhatikan baik-baik. Saat itu Paulus sedang berkata begini, karena kita sedang ingin memberikan standar yang baru, kita sedang ingin memberikan kepada mereka cara hidup yang baru, maka kita tidak boleh sama dengan mereka. Jangan kompromi, jangan ikut masuk dalam dosa-dosanya. Bahkan bagi mereka-mereka yang akhirnya percaya kepada Yesus, percaya kepada pemberitaan Injil, intinya iman mereka masih anak-anak. Sehingga kita tidak bisa menunjukkan iman kita yang sudah dewasa seolah-olah ya kepada mereka yang masih baru menerima Yesus. Jangan-jangan justru yang kita anggap dewasa rohani justru membuat mereka akhirnya terjerumus kembali di dalam dosanya. Contoh, saya punya pengalaman satu hari. Ya, saya bertemu dengan seseorang yang baru menerima Yesus, ya, baru belajar tentang Alkitab, dan dia membaca perjanjian lama, di mana perjanjian lama itu tidak boleh makan darah, kan begitu. Ya, dan saya masuk ke tempat makan, di situ makan daging babi, dan ternyata disiapkan juga ada darahnya di situ yang sudah dikentalkan, ya, yang sudah dipadatkan. Lalu kemudian ketika saya mau ambil itu, ya, bagi saya itu boleh, oke boleh, bagi saya nggak apa-apa. Kristus mati di kayu salib menguduskan semua makanan saya. Namun tiba-tiba orang yang baru bertobat ini berkata, Pak Anta, bukankah kita orang Kristen tidak boleh makan darah ya? Oke, ya, dan saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan secara teologis ini dan itu. Nah, inilah contoh bahwa segala sesuatu boleh, tetapi belum tentu berguna. Maka saat itu saya mengingat ayat ini dan langsung saya kesampingan, oh ya betul. Dan kita akhirnya makan kembali. Ada saatnya pertumbuhan iman seseorang nanti akan bertumbuh. Tetapi jangan kita menggunakan ya yang kita anggap bahwa saya sudah level tinggi, saya sudah menguasai Alkitab. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang baru mengenal kebenaran, mereka jadi syak hatinya dan justru menjauh daripada Tuhan karena kehebatan-kehebatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 3 pesan. Yang pertama, lakukan yang berguna. Ya, berguna bagi semua orang. Yang kedua, lakukanlah yang membangun. Kita tanyakan apakah ini berguna bagi dia atau tidak? Apakah ini membangun dia atau tidak? Jika tidak, jangan dilakukan. Walaupun kita boleh melakukannya, tetapi jangan dilakukan jika tidak berguna, jika tidak membangun orang lain. Dan yang ketiga, jangan menjadi batu sandungan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami tidak menyombongkan diri dengan kerohanian kami, tapi justru kami menolong orang-orang yang sedang bertumbuh di dalam imannya, memperhatikan mungkin juga kelemahan mereka, pertumbuhan rohani mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus lewat kehidupan kami yang membantu, mementor, membina mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.